Karena itu saudara-saudara, ketika kita menjadi orang yang setia, tulus, jujur, beribadah kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi, akan diberikan dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman dalam pelayanan. Pernah ketika saya masih pelayanan dulu di Jakarta, pertama di Jemaat Nazaret Gemindo Tanjung Priuk, tepatnya yaitu di Jalan Gadang. Kemudian masa rotasi 5 tahun saya pindah di Jalan Bisma Timur, masih juga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketika saya ada di jemaat yang baru yang namanya Gemindo Salvator, kalau mungkin Bapak Ibu ke Jakarta ya bisa coba ke sana, yaitu lokasinya ya kurang lebih 300 meter dari apartemen Sunter. Dan lebih tepat lagi, dia berdampingan dengan Kelurahan Papanggo. Pas baku sebelah itu gereja Gemindo Salvator, Jalan Bisma Timur nomor 5. Tahun 2000 saudara saya dimutasi di sana. Dalam pelayanan saudara sebagai pendeta atau gembala pasti akan melakukan perkunjungan ke jemaat-jemaat atau pastoral ke jemaat. Ada satu keluarga yang memang saudara-saudara waktu saya pelayanan di sana memang jarang beribadah dan saya datang kunjungan ke keluarga ini. Ibu ini saudara-saudara selalu menangis, meneteskan air mata ketika berbicara kepada saya akan segala apa yang menjadi gumulnya dia dalam keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yang sebagai pendeta, saya pasti dong mendengar apa yang dia utarakan. Dan ya mungkin saking besarnya empati dengan orang ini, ketika dia menangis, saya juga meneteskan air mata. Saya juga tidak tega, saudara-saudara, dengan keluhan-keluhannya karena suaminya, saudara-saudara, tidak pulang-pulang rumah, berselingkuh, mabuk, judi. Ya paling dia habis kerja dia nggak tahu tertahulah kemana. Saudara-saudara, dan istrinya mengatakan bahwa saya tidak beribadah. Ketika saya tanya kenapa ibu tidak beribadah, dia katakan saya tidak beribadah Bu karena siapa yang mau kasih uang kalau tidak ada yang bekerja. Karena itu saya harus bekerja. Dan ibu ini memang bekerja di salah satu pabrik yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya katakan bahwa memang ibu yang harus menafkahi anak-anak karena bapak ya boleh dikatakan seperti yang ibu katakan tadi tidak jarang pulang dan pasti tidak akan lagi kasih uang karena ya hidup dalam perselingkuhan, judi, mabuk, ya model-model seperti itu ya pasti itulah dorong saudara kasih uang ke istrinya atau ke keluarganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya katakan kepada ibu ini, kepada istrinya ini, saya bilang, tapi ibu harus punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Harus punya waktu untuk bersyukur, menyembah Tuhan. Tak bisa dengan selalu sibuk dengan kerja. Saudara-saudara, setiap saya datang saya cuma bilang seperti itu. Dan ibu itu menangis dan tetap mengutarakan apa yang menjadi gumulnya. Dan saya juga ikut lagi menangis. Berapa kali saya datang ya seperti itu. Suatu waktu saudara, saya pulang dan saya punya rencana untuk mau datang lagi ke ibu itu. Dan saya berdoa di pastori di rumah, saya bilang begini sebelum saya keluar rumah. Datang ke ibu ini saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau kunjungan keluarga ini dan Tuhan tolong supaya jangan lagi saya menangis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau saya sudah menangis, saya sudah tidak bisa lagi untuk bicara dengan tegas. Tuhan tolong supaya saya bisa bicara dengan tegas, atau Tuhan tolong urapi saya. Saudara, saya datang ke keluarga itu dan saya bilang begini, dia ya biasalah menceritakan terus apa yang menjadi gumulnya dia, suaminya bla bla bla, tidak pulang dan lain sebagainya. Saya dengar semuanya itu dan saya bilang, ibu harus beribadah kepada Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Kasih biar kita lihat
cara Tuhan untuk menolong ibu. Satu hari ibu tidak makan tidak mati. Saya bilang begitu. Ibu tahu saya ada di jemaat Salvator, bukan orang tua saya yang utus, tapi saya ada di jemaat Salvator karena Tuhan. Karena itu kalau ibu punya masalah, saya mau kasih tahu, dan ibu tidak pernah mau punya waktu dengan Tuhan, maka akan begini terus. Tetapi kalau ibu mau punya waktu dengan Tuhan, atau ibu datang beribadah di rumah Tuhan, dan ketika saya berdoa, saya percaya Tuhan pasti jawab doa ibu, pergumulan ibu. Tapi kalau ibu tidak datang, ya Tuhan juga bisa bilang ketika saya berdoa, kamu sebagai pendeta berdoa, tapi yang bermasalah tidak ada dalam ruangan ini, tidak ada dalam lingkungan ini atau dalam suasana ini. Bagaimana Tuhan mau jawab? Kalau ibu saja tidak pernah ada ketika saya berdoa, Tuhan juga bisa bilang, bagaimana saya mau jawab doa orang ini atau keluarga ini kalau mereka saja tidak pernah hadir, tidak pernah ada, tidak pernah punya waktu, punya kesempatan untuk menyembah saya, untuk memuji. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pulang dan memang luar biasa. Waktu itu saya ingat saya datang hari Rabu dan saya bilang, ibu, hari Kamis tolong ibadah. Karena ada alasan, hari Kamis pokoknya ibu harus ibadah. Ada ibadah keluarga di Jalan Bakti, saya katakan kepada dia waktu itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan puji Tuhan dia melaksanakannya. Dia datang beribadah, kami bertemu dalam ibadah seperti biasa, saling mengingatkan, mendoakan, beribadah kepada Tuhan, dan kemudian pulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, karena pada hari Senin, hari Kamis ibadah, hari Jumat, Sabtu, Minggu ibadah, hari Senin suaminya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datang di rumah di pastori pagi-pagi. Ceritanya begini, saya kalau di rumah biasanya kalau pagi-pagi sebelum saat teduh saya belum buka pintu, buka jendela dan lain sebagainya. Saya bersaat teduh dulu. Tapi pada hari itu saudara-saudara, saya pagi-pagi bangun tidak saat teduh, namun saya bersihkan di depan, di teras, di ruang tamu. Saya nyapu, buka pintu, dan kemudian baru saya ke belakang dengan rencana baru mau saat teduh. Tetapi apa yang terjadi? Suami dari ibu yang saya cerita ini datang. Dia manggil saya ibu pendeta, dan saya keluar. Dan dia katakan, ibu, saya mampir nih. Dia sambil senyum-senyum. Saya bilang, oh ya bagus, gak apa-apa, tak apa-apa. Nah saudara-saudara, dan kemudian saya bilang, silakan duduk Pak. Begitu dia duduk, saya tidak bicara basa-basi lagi. Saya langsung tanya begini, Bapak hari ini sudah baca Alkitab belum atau belum? Dan dia sambil malu-malu dia katakan, belum Bu Pendeta. Ya sudah, kalau begitu saya ambil Alkitab. Dan saudara saya ke belakang ambil Alkitab, saya taruh kasih ke dia, ke Bapak. Saya bilang, Bapak ini Alkitab Bapak baca, tapi saya yang berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak ini baca, ketika saya berdoa sebelum baca, Bapak ini menangis. Dia menangis sungguh-sungguh sampai dia turun dari kursi dan dia bersujud di lantai. Dia menangis, dia minta ampun ke Tuhan, dan dia mengungkapkan segala apa yang ada di hati selama ini, yang dia kasih bohong istrinya, dia tipu istrinya, dan segala hal yang tidak baik. Dia cerita, dia keluarkan semuanya itu, dan dia sungguh-sungguh datang berdoa minta ampun kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selesai itu saya lanjut baca Alkitab, dan kemudian selesai itu dan dia bilang begini, ibu, saya heran, saya tidak biasanya kalau mau kerja itu lewat depan rumah ibu, tapi hari ini ketika saya mau kerja, kayaknya dibilang saya harus melewati rumah ibu, dan ketika saya di depan rumah ibu dibilang singgah atau mampir, singgah, dan akhirnya saya mampir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Roh Kudus bekerja. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari situ Bapak ini benar-benar dia hidup takut akan Tuhan. Sampai saya sudah pulang ke Tobelo, sudah berapa puluh tahun yang lalu dia masih tetap menghubungi saya, cerita tentang bagaimana kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan malas-malas beribadah kepada Tuhan.
ku